Anak-anak, mari kita perhatikan dan kagum terhadap Allah yang besar dan terpuji. Allah yang begitu peduli kepada kita. Ya, kenapa Allah begitu baik kepada cacing hina seperti kita? Allah tidak butuh kita. Dia mulia, sempurna, dan bahagia dalam dirinya tanpa kita. Sehingga tidak ada yang perlu ditambahkan lagi. Dalam cerita berikutnya, Allah menambahkan perumpamaan tentang menemukan kembali uangnya yang hilang. Nah, anak-anak, kita simak baik-baik perumpamaan ini. Berapa yang hilang? Apa mungkin bisa ketemu lagi? Mari kita perhatikan. Adik-adik, kita melanjutkan petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Berikanlah terang di dalam hati kami, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, setelah kita belajar bersama-sama dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang domba yang hilang, nah, dalam petualangan kita kali ini, kita masih akan tetap belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus, tetapi sekarang tentang dirham yang hilang. Perumpamaan ini pun diceritakan oleh Tuhan Yesus untuk mengajar orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan semua kita yang suka meremehkan orang lain dan menyombongkan diri, supaya kita tidak berbuat demikian, tapi mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Bagaimanakah perumpamaan tentang dirham yang hilang itu? Begini, adik-adik. Adalah seorang perempuan yang mempunyai 10 koin dirham. Perempuan ini sangat menyayangi dirham itu, sangat merawat dirham itu. Tetapi sayangnya suatu hari ada 1 dirham yang hilang. Perempuan ini sangatlah sedih, adik-adik. Kemudian dia berkata, "Oh, dirhamku hilang. Aku harus mendapatkannya kembali. Aku harus mencarinya." Setelah itu, perempuan ini mengambil pelita, dia menyusuri setiap tempat, setiap jengkal di dalam rumahnya untuk mendapatkan dirham yang hilang itu. Bahkan dia membawa sapu menyapu setiap bagian demi bagian. Supaya apa? Supaya dia pasti menemukan dirham yang hilang itu, adik-adik. Setelah beberapa waktu mencari, akhirnya dirham itu pun terlihat oleh dia. Oh, dirhamnya jatuh di tempat yang berdebu dan kotor sekali. Dia mengambilnya, membersihkannya. Dia bersuka cita karena dirham yang hilang itu sekarang dia temukan kembali. Bahkan dia saking bergembiranya, dia mengajak teman-temannya, dia mengajak tetangga-tetangganya untuk bergembira bersama dengan dia. Adik-adik, sebenarnya apakah yang ingin Tuhan Yesus ajarkan melalui bagian ini? Dirham. Apakah dirham itu? Dirham itu adalah keping koin yang terbuat dari perak. Dia tidak terbuat dari logam yang lainnya. Dia mempunyai nilai yang sangat tinggi. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan ketika mengumpamakan dengan koin dirham ini? Itulah jiwa manusia, adik-adik. Jiwa manusia mempunyai nilai di hadapan Tuhan. Dan jiwa manusia bahkan bernilai, sungguh-sungguh bernilai di hadapan Tuhan. Adik-adik, mungkin kita akan bertanya, bukankah manusia itu berdosa? Iya, manusia itu berdosa. Jadi nilainya di mana manusia itu? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itulah yang membuat manusia itu bernilai, adik-adik. Nah, mungkin kita akan melihat, gitu aja kok. Tidak demikian. Mengapa? Karena benar-benar manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Adik-adik, siapakah pemilik dari dirham itu? Pemilik dari dirham itu adalah seorang perempuan. Mengapa Tuhan Yesus tidak menceritakan atau mengumpamakan sebagai seorang laki-laki, adik-adik? Kalau seorang laki-laki
melihat dirhamnya hilang satu, ya sudah, nanti dia cari lagi. Tetapi seorang perempuan akan mempunyai rasa kepemilikan yang jauh lebih besar dibandingkan seorang laki-laki. Tuhan Yesus mau menggambarkan demikianlah Tuhan yang sangat mengasihi umat miliknya. Mungkin di antara manusia sendiri pun banyak yang tidak menghargai manusia yang lain. Bahkan mungkin kita sendiri tidak menghargai diri kita sendiri. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan melihat kita bernilai dan mengasihi kita sungguh-sungguh. Namun sayangnya adik-adik, umat Tuhan ini akhirnya jatuh ke dalam dosa. Mereka tergeletak di tempat yang kotor dan hina. Itulah mengapa kemudian Tuhan menyalakan Injilnya, terang Injilnya. Supaya apa? Supaya manusia yang sudah tergeletak, terjatuh di dalam tempat yang hina dan berdosa itu melihat bahwa mereka membutuhkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ketika mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan selamat, di saat itulah Tuhan telah mendapatkan dia kembali. Dan ketika Tuhan mendapatkan seseorang kembali, orang itu akan bertobat, mengakui dosa-dosanya. Kemudian dia akan berseru kepada Tuhan Yesus, "Oh Tuhan, jadilah juru selamatku." Di saat manusia itu bertobat, maka akan ada sukacita yang besar di dalam surga. Bukan hanya Allah yang bersukacita, para malaikat bersukacita. Adik-adik, pelajaran apakah yang penting yang perlu kita garis bawahi di dalam petualangan kita kali ini? Yang pertama, janganlah kita suka menghina orang lain. Mengapa? Karena setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun juga kita jangan menyombongkan diri di hadapan orang lain, seolah kita lebih daripada orang lain. Karena kita adalah sama-sama gambar dan rupa Tuhan. Dan hendaklah kita justru menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan terang Injil Tuhan. Supaya mereka yang masih berkanjang di dalam dosa, bertobat dan akhirnya mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada pertobatan di dalam hidup mereka. Ketika mereka bertobat, ada sukacita yang besar di surga. Dan biar itu juga boleh menjadi sukacita kita. Itulah hal yang penting yang Tuhan Yesus mau ajarkan ketika dia menyampaikan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Kiranya petualangan kita kali ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau menciptakan kami menurut gambar dan rupa Tuhan. Terima kasih Engkau begitu mengasihi umat Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyatakan terang Injil Tuhan untuk membawa kami menyadari dosa-dosa kami dan membawa kami melihat kami membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa terang Injil di tengah-tengah dunia ini, untuk membawa manusia-manusia yang berdosa kembali kepada Tuhan. Dan tolonglah kami boleh bersukacita bersama dengan Engkau, boleh bersukacita bersama dengan malaikat di surga ketika ada seorang yang mau bertobat dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu. Kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada teman papa yang hidupnya mewah hasil dari korupsi. Tapi anehnya, dia merasa jadi orang baik karena suka memberi orang dari hasil korupsinya itu. Dan masyarakat sekitarnya juga merasa dia baik karena suka diberi barang yang tidak terbeli oleh mereka. Memang manusia itu mudah sekali ditipu. Namun Tuhan sama sekali tidak bisa ditipu. Orang Farisi mengira bahwa Allah sangat berbangga hati terhadap mereka yang telah memberinya kehormatan terbesar. Padahal Kristus justru berkata sebaliknya.
Allah lebih terpuji dari dalam, bukan dari yang tampak di luar. Allah memang sangat berkenan kepada satu orang berdosa yang bertobat karena remuk hatinya. Walau masyarakat sekitar begitu merendahkan dan menghina dia. Benar sekali, ada sukacita besar karena pertobatan satu orang berdosa. Sekarang Kayla sudah ditemukan kembali oleh Yesus. Jadi Kayla mau peduli dengan orang terhilang serta membawanya kepada Allah. Anak-anak, mari kerjakan tugas ini dengan gentar. Mulai dari membaca Lukas 15 ayat 11 sampai 32 sehingga terlatih untuk terus bersaksi. Salam.